Kemarin ini ya yang Tawabi itu ya. Bab apa sih yang terakhir? Oh iya tawabi ya. Tawabi. Naat hakiki, naat sababi ya. Dan Ya, nah, sababi. 8. Naat hakiki, naat sababi. Ya, tawabi ya. Tawabi itu yang mengikuti kata sebelumnya. mengikuti kata sebelum. Ya, tawabi itu bisa masuk ke yang isim-isim yang dirofakkan, yang dinasobkan, dan yang dijarkan ya. Biarkan. Tuh. Nah, kemudian tawabi itu ada empat. Ada naat, atof, Atau id, dan badal. Benar. Kemarin sudah kita jelaskan satu yaitu naat. maaf Nah, naat itu adalah tawabi' yang menunjukkan sifat. yang Sifat ya, mengikuti sifat sifat untuk isim sebelumnya, isim yang Ini. diikutinya yang atau diikuti. matbu'nya ya. Ya Allah. Di isim yang disifati itu disebut man'ut ya, dan tawabi'nya yang mengikutinya disebut na'at. Maka pada contoh berikut kata rojulun adalah man'ut. Ya, contoh ja'a rojulun karimun. Rojulun yang man'ut yang disifati, karimun itu naatnya, sifatnya. Ya, rojulan kariban, marorna bi rojulin karimin. Nah, maka kata karim itu mengikuti i'rab man'utnya atau isim sebelumnya yang diikutinya, yang disifatinya. Ya, rojulun karimun, rojulan kariman, rojulin karimin. Nah, itu contoh dari naat. Ya. Kemudian naat dibagi dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Kemarin sudah kita jelaskan tentang naat hakiki dan sababi. Bahwa naat hakiki adalah kata yang menunjukkan sifat man'utnya secara langsung. Jadi dia menerangkan sifat man'utnya. Contoh yang tadi ya, rojulun karimun. Karimun itu merupakan sifat untuk rojulnya, untuk man'utnya. Rojulan kariman, kariman sifat untuk rojulannya. Rojulin karimin, karimin sifat untuk rojulinnya. Jadi secara langsung, naatnya atau sifatnya itu menerangkan man'utnya. Itu disebut naat hakiki. Naat yang sebenarnya ini, yang sering kita pelajari itu yang ini sebenarnya. Yang Yes. familiar kita ya. Nah, adapun naat sababi adalah kata yang menunjukkan sifat untuk isim yang ada hubungan dengan man'utnya. Jadi, kalau sababi itu dia tidak menerangkan sifat man'utnya, tapi menerangkan sifat untuk kata setelahnya. Yang mana kata setelah naat ini ada hubungannya dengan man'ut. Contoh, ja'a rajulun karimun abuhu. Maka kata karimun itu adalah naat. Nah, sifat untuk kata apa? Bukan untuk kata rajul. Tapi dia untuk kata abuhu, kata setelahnya. Ya, jadi yang karim itu abuhu kalau di sini. Bukan rajulnya. Ya. Nah, maka kalau ada kata embel-embel di belakangnya atau setelah naat ada embel-embelnya, maka ini disebut naat sababi. Jadi telah datang laki-laki yang mulia, ayahnya. Jadi yang mulia itu bukan laki-lakinya, bukan rojulnya, tapi abuhu. Nah, kalau abuhunya dihilangkan, maka yang mulia itu rojulnya berarti menjadi naat hakiki. Nah, itu bedanya ya. Jadi dilihat apakah setelah naat itu ada kata yang diterangkan sifatnya atau yang ada hubungannya dengan man'utnya atau tidak. Nah, itu. Kemudian kemarin pun kita membahas tentang ketentuan naat hakiki dan naat sababi. Bahwa naat hakiki harus mengikuti man'utnya dalam empat hal. Pertama, dalam
i'rabnya, rafa, nasab atau jarnya. Jadi naat harus ngikutin man'utnya dalam i'rabnya. Kalau man'utnya rafa, maka naatnya ikut rafa. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya ikut nasab. Kalau man'utnya jar, maka naatnya ikut jar. Contoh, rajulun mujiddun, rajulan mujiddan, rajulin mujiddin. Nah, kata rajul ini man'utnya yang diterangkan sifatnya. Kata mujid yang artinya bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh, itu adalah naatnya. Maka dia mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, rafa, nasab, dan jarnya. Begitupun contoh bawahnya khasiral kuffaru al-mal'unun. Kata al-mal'unun yang artinya dilaknat, orang-orang yang dilaknat, itu merupakan naat atau sifat untuk kata al-kuffaru. Al-kuffaru man'utnya. Nah, di sini sama-sama rofa, al-kuffaru rofa. Tanda rofanya tapi pakai dhamma. Karena dia jamak taksir. Sedangkan naatnya al-mal'unun, rofanya pakai waw. Ya, jadi meskipun beda tanda rofa nggak apa-apa. Yang penting sama-sama rofanya. Ya, al-kufara tanda nasabnya pakai fatah. Al-mal'unin nasabnya pakai iya karena jamak mudzakkar salim. Ya, jadi yang harus sama itu i'rabnya bukan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya boleh berbeda. Tergantung katanya. Ya. Nah, yang kedua yang harus sama antara naat dan man'ut itu dalam jumlahnya yaitu mufrad, musanna dan jamaknya. Kalau man'utnya itu mufrad kata tunggal maka naatnya pun harus mufrad. Rajulun mujiddun. Kalau musanna rajulani mujiddani. Ya. Kalau jamak rijalun mujidduna. Ya, sama-sama jamak mudzakkar. Ya, bintun mujiddatun yang muannas nih, sama-sama mufrad. Bintani musanna, maka mujiddatani. Banatun jamak, maka naatnya pakai jamak juga mujiddat. Jadi yang kedua harus sama jumlahnya mufrad, musanna dan jamaknya. Dan yang ketiga gendernya, mudzakkar muannasnya. Rajulun mujiddun, rajulun mudzakkar, mujidun mudzakkar. Imra'atun mujiddatun. Imra'atunnya muannas, mujiddatun muannas. Rajulani mujiddani, ini musanna mudzakkar. Imra'atani mujiddatani, ini musanna muannas. Ya, harus sama. Rijalun mujidduna, ini jamak mudzakkar. Rijalun jamak dari rajul, mujiddun jamak dari mujiddun. Niswatun jamak muannas. Nah, maka naatnya harus pakai jamak muannas juga, mujiddatun. Nah, itu yang ketiga, antara naat hakiki harus sama gendernya. Dan yang keempat, harus sama ma'rifah dan nakirahnya. Contoh, hadara rajulu al-mujiddu. Ar-rajulu ma'rifah. Isimnya, ma'rifahnya karena dimasuki alif lam. Al-mujiddu, sebagian naatnya juga harus ma'rifah. Sedangkan contoh kedua, hadara rajulun mujidun, rajulun nakirah. Sehingga naatnya pun harus nakirah, mujiddun. Ya. Nah, inilah 4 yang harus sama antara naat hakiki dengan man'utnya. Yang pertama tentang i'rabnya, yang kedua tentang mudzakkar muannasnya, yang kedua mufrad musanna jamaknya, yang ketiga mudzakkar muannasnya, dan yang keempat tentang ma'rifah dan nakirahnya. Baik. Sampai di sini dulu ada yang tanyakan silakan. Udah biasanya buka sarana tun ya. Sebenarnya cerna dulu Ustaz. Ya, mangga. Ustadz ini Zoom-nya agak bermasalah, nanti kayaknya kepotong. Tapi saya tunggu ya. Nanti itu masuk lagi ke lain ke itu ya. Yang sama, Ya, linknya sama. sama linknya sebentar. Baik. Nanti kalau udah keputus. Ini lagi di ini. Nak pun sababinya. Iya, kita udah terbiasa ngomong naat. Jadi begitu naktun katanya agak kagok sini tadi naktun apa gitu ternyata astagfirullah. Itu Sama aja. taunya belum luas taunya. Kalau udah taunya naat blok aja udah itulah.
Sama nggak aja. bisa dirubah-rubah. Udah tahu ropa nggak bisa marfu lagi. Jadi yang kayak gitu masih otaknya masih itu Ustaz. Ya, oke, siap. Naktun. Naktun hakiki harus mengikuti maktub. Mak man Manut. nasab. Ya kalau ngelihat ininya sih apa contoh-contohnya kita familiar semua, cuma maksudnya bahasanya nih gitu loh. Berubah lagi gini langsung oh gitu. Hmm.